Iya iya yang rusuh-rusuh waktu itu gara-gara menu ya. Iya, Ya, ingat-ingat betul. saya. Itu Sunan Oke, Kalijaga sudah juga kenal. lawan saya di situ. Oh, Ya. Bang Oh, itu Bang Deo bela itu siapa nih? lagi Waktu itu kami ini pegang pegang HW-nya, dia si Sunan jadi tim penggugat waktu itu. Oke. Oh, Oh, Irfan ya. Oke, kalau itu nanti paham ya. Irfan pasti tahu apa. Saya ya udahlah nanti itu kita bahas ya. Tapi tapi ya, Oke. ya saya ingat-ingat Oke, masalah itu. Fitri. Ya. Siap. Oke, Kak Fitri, ada satu lagi nih. Kak Fitri kenal Marcel nggak, Kak Fitri? Belum kenalan juga di sini ya. belum Ini belum. Salam Tapi temannya kenal. saya dulu tuh temannya Nikita. ya Bu Fitri kebenaran. Iya Siap. kebenaran saya mau tanya nih sama Bu Fitri. Boleh, boleh, boleh. Jadi kan gini, saya kan memang jauh lama banget kenal sama Niki itu di tahun 2010 2012. Saya tuh pernah ikut Kak Niki dan pada saat itu Hmm. memang saya sering banget dikata-katain, sering dimarahin di depan umum atau tahu sendiri gimana menurutnya. Ya, Nah, paham-paham. terus menurut menurut ya ini saya sampai geter ya karena mungkin rasa rasa apa ya rasa sakit Paham. saya mendalam Sakit, zaman ya, dulu itu kayak paham. Ya, muncul lagi gitu ya. ya, paham, Sebenarnya saya paham. nggak mau ngebahas-bahas ini lagi di sosial media saya kan, tapi karena menurut saya ini waktu yang tepat untuk membuka mata masyarakat bahwa ya gitu tadi cyberbullying itu sangat tidak dibenarkan dan saya Ya, pernah ya, merasakan itu. Nah, ya, ya. pertanyaan saya itu kepada Bu Fitri itu, sebentar. Jadi kan tadi kita membahas masalah saksi kan. Nah, Ya, menurut saya itu kan eh, owner Devina itu menurut saya adalah saksi yang sangat bukan kuat ya, tapi setidaknya bisa memberatkan si terdakwa. Apakah betul. Kak Fitri ini mempunyai apa namanya tuh connection kepada Devina itu untuk bisa membuka hatinya atau membuka pikirannya supaya apa yang dia rasakan, apa yang bukti-bukti itu apa bisa dikeluarkan supaya tidak takut gitu. Oke. Karena saya Um, tahu pasti pasti banyak ancaman yang didapetin oleh owner Devina itu sih menurut saya. ya, Saya ya, sangat-sangat mohon bantuannya Kak Fitri. ya. Eh, bagus nih pertanyaannya. Sebetulnya eh, saya mau menjawab ini apa ya, antara berat nggak berat ya. Untuk teman-teman pahami dulu nih semua, termasuk Mister G ya. Ya. Menurut pendapat pribadi saya, memang seharusnya Daviena berani untuk bersaksi ya, seharusnya. Terkait tadi juga saya sudah dengar, memang sudah disumpah juga pada saat memberikan keterangan bersaksi di kepolisian, mungkin memang bisa dibacakan. Tetapi saya bukan melihat ke situnya nih teman-teman semua. Saya melihat bahwa Dokter Reza dan suaminya ini yang berani melaporkan ini bukan untuk dia sendiri ya. Betul. Dia ini untuk mewakili semua owner skincare ini untuk bisa berjualan lagi dengan tidak diganggu-ganggu. Nah, pada saat awal-awal dulu termasuk Daviena sebetulnya yang memberikan semangat untuk Reza dan Mufid ini melangkah membuat pelaporan. Itu sih kalau misalnya Daviena ini tidak bersaksi itu sangat disayangkan. Karena menurut saya benar tadi kalau dari kubunya sana kan yang speak up itu buzzer ya. Tidak ada nih manusianya seperti kita-kita ini berbicara kebenaran. Menurut saya seperti itu. Kalau secara pendekatan pribadi tentu sudah. Saya mencoba untuk eh, sebagai orang yang dituakan lah sama mereka memberikan pandangan-pandangan juga ke Daviena. Tapi memang saya lihat secara fisik dan memang dia ini kena mental, kalau bahasa simpelnya dia kena mental ya. Mungkin kesiapan untuk dia bersaksi itu juga takut takut terjadi pembulian lagi dan lain-lain karena tidak semua orang kan punya mental yang kuat ya. Kalau saya bukannya kuat, mungkin saya karena terbiasa juga begitu dulu saya mendampingi terdakwa saya sudah dibully macam-macam sehingga
saya merasa saya menolong orang pun saya dibully gitu kan. Ya saya sudah nggak peduli juga. Tapi saya selalu berkeyakinan ya yang benar pasti akan saya bela, terutama Reza ini sebagai korban bullying. Saya selalu bilang ya ke dokter Janet juga nih, dokter saya tidak paham kalau mengenai skincare, tapi kalau mendampingi Reza ini kan dia korban bullying ya. Saya tahu rasanya dibully sama terdakwa ini kan nggak ada orang yang berani menemani. Boro-boro mau menemani gitu ya. Tapi kalau saya insya Allah ya saya berani untuk memberikan kekuatan lah. Balik lagi ke Daviena ya saya sudah memberikan eh, apa ya nasihat lah kalau bisa dibilang dinasihat. Saya tidak tahu apakah dia akan bersaksi atau tidak hari Kamis nanti. Kita sama-sama tunggu saja karena dalam hal ini kan kita nggak bisa juga memaksa ya Mr. Z. Itu kesadaran dia sendiri. Jangan ada kesan nanti timbul di kita semua yang paham ada orang yang berani untuk maju, untuk pasang badan, untuk kepentingan semua para pebisnis skincare ini, Betul, tetapi pada saat kita mau sampai ke garis finish kok tidak menuntaskan dengan baik gitu sih. betul, betul, betul. Itu pendapat saya. Tapi saya Nah, seperti sudah sudah menemani, sudah memberikan pengertian ke Daviena. Oke, oke, oke. Ini kan saya ya. Siap ya. Kalau dekat dengan saya akan tanya, "You datang nggak?" Aku nggak datang. Nah, kalau nggak datang jawabannya, alasannya apa? Kan begitu. Kalau alasannya takut lah, apalah, itu berarti ada jawaban kan, ada antisipasinya. Tetapi kalau alasannya pokoknya saya tidak mau hadir, itu kan repot. Ditanya dulu mau datang atau tidak. Yang berikutnya adalah kesaksian Deviena ini seberapa penting. Kalau tadi Bang Leon mengatakan bahwa ini JPU ya, JPU ingin memberikan tambahan keyakinan bahwa ada TPPU, begitu kan? Betul. Ada TPPU. Nah, makanya saya katakan, kalau memang ada tujuannya untuk menambah keyakinan terhadap hakim dengan adanya TPPU, maka JPU harus memaksakan untuk kehadiran dari Deviena. Kenapa? Karena dari sinilah dikatakan sebagai saksi. Ya saya katakan kunci ya untuk membuktikan adanya TPPU. Nah sekarang kembali lagi ke Mbak Deviena itu. Seberapa takut, seberapa minder, seberapa lemah untuk bisa hadir ke situ. Nah ini juga didukung nih, dukungan para teman-teman nih, teman-teman semua nih. Kira-kira ini saya kasih tahu nih, saya tanya nih, ini teman-teman yang ada di bawah. Tunggu dulu, kalau ada yang nulis spread langsung diblokir sama TikTok loh, hati-hati ya. Kalau ada yang nulis spread langsung diblokir sama TikTok. Saya tanya sama teman-teman di bawah ini, ternyata sudah ada setengah ribu lebih ini. Kira-kira ini untuk kebenaran, untuk keadilan, Deviena hadir atau tidak? Silakan ketik. Saya salah dulu sebentar Mr. G. Saya sudah bertanya ke Daviena. Kemarin jawabannya dia akan sholat istiqoroh dulu, akan mencari petunjuk dan akan berkonsultasi dengan lawyernya. Gitu. Ya Nah, mungkin bisa didukung sama teman-teman agar disemangati, agar jangan takut kalau lawyernya dia ini mau tolong bersaksi. disemangati Mr. C sama Mr. Leon. Ya, Pengacara Tony namanya. Oh, kalau Tony nggak berani, itu kan teman saya itu. Nah, tolong disemangati Mr. C. ya, Beliau ya. juga pengacara yang berintegritas. Nih teman-teman nih, ini 99,9% hadir. Kalau yang bicara pret pasti kamu diblokir sama TikTok ya teman-teman ya, bukan saya loh ya, TikTok. Karena saya sudah ini, coba yang bilang pret pasti hilang. Oh hadir. Oke, Bang Leon, menurut pendapat Bang Leon, kita kan harus tahu nih,
alasannya apa tidak mau hadir? Apakah gara-gara netizen terus tidak mau hadir? Padahal ini kan demi kebenaran, demi keadilan, agar tidak terjadi lagi seperti ini di masa-masa yang akan datang. Monggo Bang Leon. Kalau alasannya takut dibully itu bukan alasan yang sah ya. Dia bisa dijemput paksa kalau alasannya itu. Iya, takut dibully, Mr. Leon, karena kan dia sekarang sudah merasa aman, dagangan lagi, begitu. Karena gini, dia kan kalau dia sudah di BAP, dia itu punya kewajiban untuk hadir, kecuali dia belum di BAP kemarin. Lah waktu di BAP di penyidikan kenapa mau? Nah, itu mungkin dijelaskan ke lawyernya tuh, dibantu tuh Bang Leon. Kalau rekan Tony itu pasti berani lah. Orang ini aja kan dia buka itu ada percakapan-percakapan soal permintaan-permintaan. Hanya takutnya kalau dia lagi sibuk nih pengacaranya karena banyak kasusnya yang dia tangani Bang Leon. Bang Leon. Siapa? Mr. Z, mohon maaf saya izin live dulu ya. Saya ditunggu Zoom nih sama Oke. Forensik Internasional. Sorry banget nih. Oke. Ya, makasih Dokter Ya. Lita. Makasih Dokter Lita. Makasih Mbak Vicky, Terima kasih kehadirannya ya. semua nih Mbak, Mas Leon, Mas Terima kasih. Marga, Ya, sama-sama, semua. Dr. Mohon Lita. maaf ya, Dokter Janet, makasih Makasih, Mr. Z ya, Dok. thank you. Makasih. Ya nanti kalau udah selesai saya insya Allah masuk lagi ya. Siap, Makasih siap. banyak, makasih Makasih. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang bilang pret lagi kok nggak ada ya? Pokoknya saya tidak peduli dengan ini ya. Pokoknya yang ini pasti ini. Pak Dok, Pak Leon, aku mau tanya lagi, boleh? Boleh. Soal ini, soal pengacara terdakwa yang saya lihat secara konsisten terus-menerus melakukan apa ya? Kalau dari pendapatku yang kulihat adalah memang menggiring opini ke masyarakat. Dia berkali-kali berstatement bahwa pasal pemerasan sudah dihapuskan sehingga begitu banyak orang-orang yang mempercayai itu, khususnya di kubu mereka, kubu yang membela terdakwa. Katanya pasal pemerasan sudah dihapuskan sehingga yang terjadi sekarang hanya pencemaran nama baik. Itu berulang dari stasiun TV satu ke stasiun TV yang lain, selalu diulang-ulang terus-menerus. Kemudian yang kedua, Bang Leon, dia pernah mengatakan di salah satu TV acara juga, dia bilang bahwa ketika ada host yang bertanya, hostnya itu Mami DP, Dewi Persik, dia bertanya, Bang, kenapa rekaman suara itu nggak dilaporkan saja kepada yang berwajib? Kemudian jawaban dari pengacara tersebut, dia bilangnya, oh itu urusan yang lain. Biarkan saja masyarakat yang menilai, biarkan saja masyarakat yang memproses perkara itu. Aku sampai hafal, karena itu aku bahas di VT-ku, Bang. Dia mengatakan seperti itu. Jadi menurut hematku, berarti dia melakukan penggiringan opini kepada masyarakat. Dia menyerahkan kepada masyarakat. Nah setelah itu yang tadi sudah dibahas, setelah sudah gaduh, barulah dia melaporkan itu kepada KPK. Gitu. Lah itu kan yang bukannya harus pertama kali dia lakukan, laporkan dulu. Baru kalau memang tidak ada gerakan dari KPK, tidak diterima atau apa, mungkin baru adanya no viral no justice itu ya udah dinaikin karena nggak ada justice. Misalnya seperti itu. Nah, apakah pendapat saya ini salah? Kalau dia berkali-kali bilang pemerasan sudah dihapus, pasal pemerasan sudah dihapus. Kemudian tidak ada pemerasan, hanya pencemaran nama baik. Kemudian dia bilang biarkan saja masyarakat yang menilai, masyarakat yang memproses perkara tersebut. Bukankah yang harus memproses perkara, penilaian perkara, memproses perkara itu yang berwajib, baik itu pihak kepolisian, baik itu pihak pengadilan, dan segala macam. Kok bisa seorang pengacara itu berstatement seperti itu gitu loh, Bang Leon? Itu dari saya. Jadi setiap pengacara itu punya triknya masing-masing dalam melakukan pembelaan. Dan kebetulan untuk kasusnya NM ini saya sejak awal melihat ini kasus pencemaran. Dibilangnya kan begitu, ini kasus pencemaran. Ini awalnya saya bingung, ini kenapa PH-nya terdakwa ini menyampaikan pernyataan seperti itu. Akhirnya itu terjawab di persidangan. Di dalam persidangan fokus pembelaannya mereka kan soal produk. Nah, mereka itu berusaha menggiring ke masyarakat seolah-olah ini kasus pencemaran nama baik, bukan kasus pemerasan.
atau pengancaman untuk meminta sesuatu gitu loh. Mereka tuh berusaha menggiring. Jadi nanti kalau semisal dituntut bersalah dan diputus bersalah di tingkat pertama, argumentasi atau pernyataan yang akan disampaikan ya, dugaan saya, sudah terbukti produknya tidak benar, tidak sah, sudah terbukti produknya overclaim, tetapi hakim tetap menyatakan bersalah. Pasti begitu nanti pembelanya. Makanya mereka sejak awal menggiring bahwa ini kasus pencemaran nama baik. Tetapi percayalah, hakim itu tidak akan terpengaruh soal itu. Hakim itu akan melihat apa yang didakwakan. Dan mengenai tindakannya mereka pada akhirnya melaporkan ke KPK, itu menurut saya itu langkahnya mereka supaya tidak dilaporkan pencemaran nama baik. Iya, benar Bang. Berarti memang benar ya ada terjadi penggiringan opini. Soalnya dia bilang pasal pemerasan itu sudah dihapuskan dari dakwaan. Lah nyatanya, faktanya, pasal pemerasan itu masih ada kan Bang? Pasal 369 itu berkali-kali penasehat hukum terdakwa itu ungkapkan bahwa 369 itu bukan pasal pemerasan Bang. Ya biarkan aja dia berpendapat seperti itu. Sudah banyak jurisprudensi pengadilan kok sudah menjelaskan bahwa 369 itu adalah pemerasan, tetapi dengan ancaman yang berbeda dengan 368. Kalau 368 itu kan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau 369 itu menggunakan ancaman pencemaran atau membuka rahasia. Gitu loh. Bedanya 369 sama Undang-Undang ITE itu kan cuma di medianya doang. Kalau 369 itu ancaman pencemaran dengan tertulis atau tidak tertulis, atau ancaman membuka rahasia. Kalau di Undang-Undang ITE itu sama, tetapi menggunakan media elektronik. Itu aja bedanya. Benar Bang, siap Bang. Itu aku mau ditegaskan lagi karena ini buzzer-buzzer sebelaknya ini menolak fakta gitu. Jadi memang penggiringan mereka di sebelah itu kuat banget bahwa ini bukan pasal pemerasan. Itu aja. Thank you Bang. Alah, itu kan cuman karena kemarin kan juga sudah saya sampaikan, tapi karena nggak percaya nanya lagi sama Bang Leon, nggak apa-apa. Wah, Enggak Bang, enggak loh Mister. Biar ini loh buzzer-buzzer sebelah ini makin sakit hati mendengarkan fakta, tertampar fakta loh Mister. Iya.